Anak itu kalau misalnya belum bisa ngomong, ya either dia nunjuk atau dia a i u e o doang gitu ya, sampai akhirnya dia nangis karena orang tuanya nggak ngerti dia tuh mau ngomong apa. Nangis pada bayi itu bukan sekedar dia hanya ingin nangis ya, itu perlu disadari juga. Nangis pada bayi itu karena dia sedang butuh sesuatu yang mungkin orang tuanya belum tahu dia butuh apa, macam-macam. Butuh, kan ada ya, butuh apa, butuh makan udah, butuh minum udah, butuh kehangatan udah, butuh kehadiran udah gitu ya. Loh, bayinya lagi butuh mengembangkan paru-parunya kok, nggak ada yang tahu ya. Nah, itu perlu juga di-awarekan sama orang tuanya, apa sih yang sedang dibutuhkan oleh bayi. Anak itu kalau misalnya belum bisa ngomong, ya either dia nunjuk atau dia a i u e o doang gitu ya, sampai akhirnya dia nangis karena orang tuanya nggak ngerti dia tuh mau ngomong apa. Ini kita tuh bicara tentang kualitas juga akhirnya. Ketika anak menangis, apa sih yang dilakukan orang tua? Apakah orang tua, aduh, nangis mulu ya, nggak tahu apa mami tuh lagi ribet? Nah ya, atau dia justru gini, kenapa? Mau ngomong apa? Laper ya? Laper. Mau makan? Ya, atau misalnya, kenapa? Tadi nunjuk ini ya, mau ambil barang itu. Ya udah mami ambilin ya, gitu. Atau misalnya ya apa beda-beda ya, nangis ya, atau misalnya dia nangis-nangis terus gitu. Aduh, kamu tuh udah ngantuk ya, mami lihat nih matanya udah merah. Ngantuk ya, nggak bisa ngomong sama mami ya, kalau ngantuk ya mau bobo ya, jadi nangis ya. Ya udah yuk tidur ya, udah ya, nangisnya jangan lama-lama ya nanti capek, misalnya gitu. Nah berarti kan tergantung kualitas komunikasinya. Anak yang biasanya komunikasinya memilih untuk nangis karena dia tuh nggak biasa diomongin gitu ya, nggak biasa dikomunikasikan sama orang tua. Gimana sih caranya ngomong kalau misalnya lapar, gimana sih caranya ngomong kalau misalnya aus gitu. Ini kelihatan kok ya kalau misalnya orang tua yang memang sering memberikan feedback terhadap nangisnya anak, anaknya pasti udah bisa bilang, mamam, minum, bobok, itu mau itu misalnya gitu, udah bisa. Tapi kalau misalnya anak yang di neglect aja, pasti anaknya nangis mulu. Karena percuma, dia tuh ngomong juga maminya bingung, bukan nggak mau ngomong, nggak tahu gimana caranya ngomong, gitu, nggak tahu cara bilangnya itu seperti apa. Atau misalnya justru dia tuh udah tahu misalnya cara bilang, tapi lebih banyak orang tuanya tuh neglect ya, lebih banyak kayak, aduh apaan sih minta lagi gitu. Udah nggak usah gitu. Tadi kan baru makan misalnya gitu. Atau misalnya ngapain sih itu, aduh mami udah beresin mainannya nggak usah diambil lagi gitu ya, akhirnya nangis aja gitu, akhirnya nangis gitu. Kan kita bicara kalau misalnya itu kita berarti kan bicara tentang dinamika antara orang tua dan anak aja. Bapak Ibu sekalian, ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya dengan banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas.